المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Al-Muhtaramun, para alim, para ulama, para habaib, khusus untuk para staf dan rekan-rekan semuanya, jamaah ngajira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita diberi kesempatan, kesehatan pada hari pertama Tasyrik ini kita bisa membaca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang menjadi niat kita, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berada di bulan Dzulhijjah. Tentunya ini termasuk Asyhurul Hurum, bahkan termasuk Asyhurul Hurum yang paling afdol. Karena apa? Karena kita banyak peristiwa yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya salah satu rukun Islam yang nomor 5 yaitu melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu kita tetap niat bersama, walaupun kita belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita segera untuk bisa menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, dan kita bisa ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa di bulan Dzulhijjah ini banyak menceritakan tentang napak tilas Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putra kesayangannya Nabiullah Ismail alaihi salam. Dalam Al-Quran disampaikan dialog antara seorang ayah dan anak, bagaimana menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku telah bermimpi. Anni adbahuka, bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Adbahuk. Fandur madza tara. Diajak bermusyawarah, bagaimana pendapatmu tentang mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ismail ini termasuk anak yang soleh. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayah apa yang menjadi perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah akan menjadi kelompok orang-orang yang bersabar. Maka dari itu, apa yang bisa kita ambil hikmah dari pada hikmah di bulan Dzulhijjah ini, yaitu cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail. Ini menunjukkan Allah akan memberikan ujian pada kita semuanya. Kita akan nanti dihadapkan dengan mengorbankan ego kita,
kecintaan kita kepada keluarga, kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada anak, istri dan lain sebagainya, apakah bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Maka dari itu kita bermuhasabah. Kita sering dalam kehidupan kita masih banyak mengikuti ego kita, banyak mengikuti hawa nafsu kita, banyak mengikuti syahwat kita, banyak mengikuti rayuan setan. Maka dari itu dengan bermujalasah di majelis yang mulia ini, kita bersama-sama untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling memberikan nasihat bahwa dalam kehidupan kita tentunya banyak ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapannya kita tetap bisa istiqomah, bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ittiba'an li Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu yang terbaik untuk menjaga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah yaitu dengan cara majelis ilmu seperti ini. Majelis sholawat mengingatkan kita selalu dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah ditunggui oleh para habaib, termasuk dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhir-akhir ini ya Allah fitnah di mana-mana, sering memecah belah, bahwa ego kita bahkan di medsos, di media sosial sering kita ketemukan banyak pembenci dzurriyyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah kita masih ditakdir oleh Allah bisa menjadi orang yang muhibbin, cinta kepada dzurriyyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti kelak mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil qiyamah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari akhina fillah Ustaz Wajih. Semoga yang kita dapat bisa jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan semoga kumpulnya kita di malam hari ini bisa menjadi perkumpulan kita tidak hanya di dunia tapi juga nanti di barzakh, kelak sampai di akhir, dan bisa sampai ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin, sedikit saya mau nambahi. Tadi Ustaz Wajih menyinggung tentang bagaimana Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, itu dijalani oleh Nabi Allah Ibrahim tanpa ragu. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan Nabi Allah Ibrahim betul-betul iman kepada Allah yang tiada ragu. Bagaimana tidak, Nabi Allah Ibrahim sebelumnya lama tidak mempunyai anak dan mempunyai anak Nabi Allah Ismail, dan turun perintah untuk menyembelih. Dan Nabi Allah Ismail dalam keadaan yang di zaman itu yang masih lucu-lucunya, masih kita bayangkan bagaimana orang tua yang lama tidak punya anak lagi yang akan menjadikan keturunannya mendapatkan perintah oleh Allah untuk disembelih. Dan itu dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan subhanallah, ketika dijalan oleh Nabi Allah Ibrahim, Allah mengganti Nabi Allah Ismail dengan domba. Di dalam riwayat
domba ini oleh Allah diturunkan domba dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dombanya istimewa untuk mengganti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini adalah perintah hadis. Kita ini sama Allah diperintahkan untuk wattabi' millata Ibrahim. Ini kalau tidak diganti sama Allah, Nabi Allah Ismail dengan kambing, dengan domba, maka itu akan jadi syariat yang kita diwajibkan untuk mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim dengan menyembelih anak kita. Syariat. Tapi subhanallah, Allah masih cinta kepada hamba-Nya. Allah masih cinta kepada Nabi Allah Ibrahim. Allah masih cinta kepada keturunan Nabi Allah Ibrahim, yang dimana keturunan Nabi Allah Ibrahim lewat Nabi Allah Ismail sampai kepada terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini semua adalah kuasanya Allah. Ini adalah semua adalah sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Semoga ini bisa jadi introspeksi kita ketika kita punya harta di mana disunahkan, tidak diwajibkan, disunahkan untuk mengeluh, untuk membeli binatang. Anda harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya punya uang. Kalau tidak karena Rahman dan Rahimnya Allah, mungkin kita yang punya anak akan disuruh menyembelih anaknya. Kalau tidak karena Rahman dan Rahimnya. Jadi jangan ringan, jangan berat untuk mengeluarkan uang, untuk berkorban, mengikuti milah, mengikuti syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, semoga perkumpulan ini menjadikan perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mempererat hubungan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يهدي من والد ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.